Kalian, kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Mas Zaki. Untuk waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Belum bisa kan? Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan pahala bagi pembaca maupun yang mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, lanjut ke acara inti yaitu adalah penyampaian materi dari Ibu Munawwarah. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dengan hari ini, detik ini, kita masih diberikan nikmat sehat, karena menurut kami sehat itu adalah nikmat terindah yang diberikan Allah kepada kita. Kita nggak bisa melakukan apa-apa kalau nggak sehat. Punya uang banyak kalau nggak sehat juga percuma. Punya istri banyak kalau nggak sehat juga percuma. Punya anak banyak kalau nggak sehat juga percuma. Masih muda-muda ini, kalau punya pacar banyak nggak sehat juga percuma. Oh istri, kayaknya umurnya seumuran dengan saya semuanya. Sebelumnya saya kalau kesannya memberikan materi itu kesannya saya kok menggurui teman-teman, kayak kesannya kok saya minteri atau saya yang lebih tahu. Mungkin pada kesempatan yang berbahagia pagi ini Mas Yonwari, kita hanya akan lebih banyak sharing ilmu
sharing pengalaman, karena saya yakin BMH adalah salah satu mitra kami terbaik di lapangan dalam penanggulangan bencana. Sudah teruji kemarin kita selama 2 tahun penanganan COVID di Kota Kediri, sudah menjadi bestie saya. Kalau bahasanya anak-anak sekarang itu bestie, sudah menjadi bestie saya. 2 tahun penanganan COVID, kemarin terakhir kita Trenggalek, alhamdulillah supportnya yang sangat luar biasa. Wah, kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan, tidak terbaik tetapi yang bisa kita lakukan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman BMH yang sudah bersinergi sangat luar biasa dengan kami. Terus saya juga mengucapkan terima kasih hari ini saya diberikan kesempatan untuk sedikit berbagi pengalaman tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Kediri. Sebelum saya memberikan sedikit ilmu tentang kebencanaan, saya perlu perkenalan diri dan pembuatan. Oh, perlu. Mas Ahmad kayaknya kenal aku. Jangan. Berarti nggak asik karena awak mungkin mau tak salah kayak aku kok kenal sampean. Lali tapi aku mas. Tapi teringat di nomor itu. Sami ya. Oh iya. Berarti itu ya mas. Selalu berarti. Berarti jangan aja ke kantor saya. Jangan. Enggak, aku beneran enggak asik. Jangan asik kan namanya mas. Andri, rumahnya Dermo, ya saya tuh nggak sih bilang dulu. Kalau saya ditolongnya beliau ini. Dia namanya apa mobil? Banjir. Banjir berapa? Perkenalkan, nama saya, nama lengkapnya Indun Munawaroh SSTP. Dulu waktu saya diberikan nama Indun Munawaroh oleh eyang saya yang meninggal itu Pak, saya sedikit minder. Jenenge kok Islami banget gitu loh. Padahal baru ternyata nama Indun Munawaroh itu mempunyai makna yang sangat luar biasa dan alhamdulillah saya hari ini merasa sangat bersyukur dengan nama tersebut karena sudah memberikan banyak limpahan nikmat buat saya. Ya, saya saja waktu itu yang mungkin masih kecil ya Pak, jadinya masih, apalagi anak-anak SMA, keren belas jam besok. waktu itu, tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah ternyata nama itu banyak memberikan berkah buat saya dan untuk keluarga saya, alhamdulillah. Saya lahir di Kediri 11 Agustus 1978. Hari ini saya masih 17 tahun. Hari ini saya masih 17 tahun lebihnya. Alhamdulillah saya sama dengan Indonesia, 77, saya 44 tahun. Alamat saya di Singonegaran. Kalau tahu Soto Miroso Bekso? Ya, itu Soto Miroso. Rumah saya bukan di situ. Soto Miroso sebelahnya ada gang ke selatan. Itu terus nanti kanan jalan ada Musola Al-Hamdan. Rumah saya di belakang Musola Al-Hamdan. Mungkin ada warga Singonegaran? Bagaimana? Tapi monggo kalau mau ke rumah saya. Pintu rumah saya selalu terbuka. Tidak 24 jam. Tidak sama dengan kantor saya. Kalau kantor saya 24 jam. Rumah saya enggak. Karena ada CCTV di situ Pak. Rumah saya di situ masih tinggal dengan orang tua karena karir saya selama 21 tahun mengabdi sebagai ASN saya habiskan banyak di Maluku Utara, Ternate. Ada perwakilan BMH di Ternate Pak? Insya Allah ada, cuma karena saya mungkin tidak terlalu paham dulu. Jadi saya 2001 lulus dari STPDN langsung menikah. Jadi saya belum lulus sudah dilamar sama suami saya. Takut jadi ucul. Jadi takut ucul, saya diikat duluan. Saya lulus menikah terus kemudian dibawa ke Maluku Utara.
sampai dengan 2013. 2014 saya waktu Kolok 2014 saya kembali mengabdi ke pemerintah Kota Kediri, tetapi saya pribadi, suami saya mengabdi di Kementerian Dalam Negeri pusat di Jakarta. Profesinya sebagai tenaga pengajar atau dosen di alma mater saya, STPDN. Jadi beliau mengajar di sana. Kemudian suami satu untuk selamanya, anak saya 3, yang pertama kuliah di Universitas Gadjah Mada semester 5, terus kemudian yang kedua SMP, yang ketiga masih SD. Cukup 3, bukan cuma 2, cukup 3. Biaya hidup semakin mahal. Biaya hidup dan biaya sekolah semakin mahal. Jadi itu sekilas tentang saya. Tadi saya sudah sampaikan, mungkin kalau saya mungkin saya tidak terlalu fasih bahasa Jawa, Romo, maupun sangat, karena saya memang banyak berkarir di luar Jawa. Kuliah 4 tahun di Bandung, 14 tahun saya di Maluku. Jadi saya mungkin akan lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Jawa. Sedikit Pak, tapi nggak kamu membuat kasar. Bisa Pak? Ini belum serangan ya anak saya ini. Saya membawa satu orang staf saya, Mas Tony. Beliau berada di pusat pembelajaran. Beliau adalah di pusat pengendali operasi penanggulangan bencana. Sama dengan teman-teman bahwa Mas Tony ini bukan dari ASN atau apa, tetapi memang non PNS dan memang basicnya sama dengan teman-teman yang di sini hari ini adalah relawan kemanusiaan. Jadi seluruh teman-teman rekan saya di lapangan di BPBD memang saya ambil dari teman-teman yang bergerak di bidang kemanusiaan. Ada BMI, ada Rumah Zakat, ada Brigade Penolong, ada dari Wana Rescue. Jadi memang saya mengambil seperti itu. Kalau saya bergerak di bidang penanggulangan bencana dengan semangat yang sama, semangatnya kemanusiaan, insya Allah akan mempermudah tugas kita. Kalau sudah semangatnya udah berbeda, kalau saya suruh nanti itu pasti apa ya, bahasanya orang Jawa itu LLE-an gitu. Tapi alhamdulillah saya dipertemukan dengan anak-anak yang punya semangat yang sama. Itu sekilas tentang karir saya. Saya banyak di kelurahan, saya pernah menjadi lurah juga hampir kurang lebih 6 tahun. Tetapi lurah di Maluku Utara jangan disamakan dengan lurah di Kota Kediri. Kalau lurah di Maluku Utara itu harus siap membawa parang. Iya, karena setiap malam minggu pasti mabuk dan ujungnya adalah berkelahi antar pemuda. Jadi pengalaman saya selama di lurah 6 tahun di situ itu pasti selalu berhadapan dengan perkelahian antar kampung kalau malam minggu. Ya, boleh pasti minuman keras ya. Seperti ini kan, nggak penting skip mungkin ya. Apa itu bencana? Saya rasa teman-teman perlu nggak sih kita menjelaskan bencana itu? Perlu. Kalau perlu saya kasih materinya aja deh Pak. Kita ngobrol apa kayaknya lebih enak. Nanti di kolom bawah materinya, ini materinya. Tetapi yang perlu kita samakan persepsi adalah apa itu bencana, karena selama ini kita tahu bencana pohon tumbang, genangan, banjir, tapi kita tidak pernah tahu definisinya secara detail apa itu bencana. Jadi ada 3 poin penting yang menjadi ruh dari bencana. 1, bahwa bencana itu adalah rangkaian peristiwa atau peristiwa yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat. Jadi kalau nggak ngancam bukan bencana. Seperti misalnya pohon tumbang itu bukan bencana karena
memang mungkin mengancam, tetapi bahayanya tidak masif. Jadi hanya pada waktu itu terjadi, tertangani, selesai. Kemudian disebabkan oleh faktor alam atau non alam. Terus yang ketiga adalah dapat menimbulkan kerusakan material, psikososial, dan korban jiwa. Jadi ada hanya 3 itu roh dari bencana: mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat disebabkan oleh faktor alam dan non alam. Terus kemudian adalah menimbulkan kerusakan. Itu kalau secara teorinya seperti itu. Berdasarkan teori yang tadi, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana dapat kita kategorikan menjadi 3, yaitu bencana alam, non alam, dan sosial. Mas Jamali, aku kalau ngajar bapak-bapak kalau aku kan berdiri loh. Sumpah aku berdiri. Ini lepas saya keringetan loh sampai. Bisa kalau ngajar jangan di sini aja ya Pak, di lapangan aja ya. Kalau di lapangan kayaknya saya lebih nyaman kalau berdiri di sini. Jadi ada 3 bencana yang menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Bencana alam seperti apa, non alam seperti apa, bencana sosial seperti apa. Yang sekarang kita hadapi adalah bencana hidrometeorologi yang disebabkan oleh air, banjir, tanah longsor. Karena kalau Kediri saya rasa aman aja. Jadi aman banget. Kalau terjadi seperti yang kemarin di Berantas itu kan hanya permainan media aja supaya bergerak ketok itu kota Kediri itu dramatisir gitu. Itu hanya permainan media. Tetapi memang itu perlu kita lakukan tindakan-tindakan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Karena apa? 1, masyarakat kota Kediri itu rasa keingintahuannya itu sangat besar. Ketika saya melakukan edukasi, ojo ngene air lagi tinggi, deras arusnya. Ketika saya memberikan edukasi, nggak malah minggir ya Pak, malah maju. Jadi seperti itu. Ya, tapi itulah dinamika di kota Kediri. Terus kemudian BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 sebagai penyelenggara penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Jadi seluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tugasnya BPBD. Kita sebagai koordinator, sebagai komando, dan sebagai pelaksana. Egois BPBD ini. Kenapa saya bilang egois? Karena kita sudah koordinator, kita komando, kita pelaksana, kita sehingga monopoli, bahasanya monopoli, kabeh monopoli kalau BPBD. Kita tidak dulu, kita sudah regulator, kita sudah eksekutor, kita yang melakukan evaluasi, ya seperti itu. Tetapi kami sadar bahwa walaupun semua tugas ini ada di kami tidak akan bisa bekerja kalau tidak ada sinergitas dan kolaborasi dari teman-teman. Seperti dari teman-teman BMH, saya sangat terbantu sekali waktu penanganan COVID. Walaupun ketika saya mengembalikan ambulannya, Pak, ngapunten kayak sana kayak sini, ngapunten bebas. Tetapi ya memang itulah kondisi waktu COVID itu, kita dituntut untuk cepat bagaimana kita bisa mengevakuasi jenazah yang ada di rumah untuk dilakukan pemulasaraan di rumah sakit Gambiran. Waktu itu sehari bisa kita mengevakuasi jenazah, maksimal kita waktu itu 26 jenazah yang kita evakuasi.
dari kondisi yang baik-baik saja sampai kondisi yang tidak baik-baik saja. Contohnya, ngapunten, ada jenazah yang sudah dirubung semut. Karena mereka melakukan isolasi mandiri, tidak ada yang merawat, tidak ada yang mengontrol, akhirnya ketika meninggal sudah 3 hari, 4 hari di dalam rumah sendiri. Jadi ambulan BMH ini benar-benar sangat berjasa, Mas. Ini kan dengan sirami nomor 2. Karena waktu itu Mas, ketika habiskan ke jenazah itu, anak-anak itu langsung dibuka semuanya. Jadi ambulan itu dibuka semuanya sama anak-anak, tidak berat disemprot, habis itu ditaruh di depan. Tujuannya apa ya Mbak ngerti? Bu, apa sebenarnya barang-barang satu, bahwa semangat penanggulangan bencana adalah urusan bersama, bukan urusan saya sendiri, bukan urusan TNI sendiri, bukan urusan polisi sendiri. Jadi ada semangat mental healing di situ. Ada pemerintah, ada masyarakat, ada dunia usaha, ada akademisi, dan ada media. Iki sing penting, pencitraan ini penting banget ya. Pokok gak nyambut gawe, foto-foto aku harus kita nyambut gawe ya. Itu penting banget media itu, karena kalau kita bekerja tanpa ada publikasi dari media, kita akan dianggap tidak bekerja oleh siapa? Masyarakat. Ini uang ini media itu paling ampuh ini. Dia bisa membuat opini masyarakat dari yang negatif menjadi positif, dari yang positif menjadi negatif. Jadi memang harus pintar-pintar mengelola media ini. Jadi kalau mau ini BM apa saran saya, nanti saya hubungi nomor saya ada ketua PBWI-nya untuk membranding BMK. Jadi branding itu ternyata penting banget. Jadi penting banget, kenapa? Karena eranya adalah era digitalisasi, eranya adalah era medsos, eranya adalah era milenial. Saya saja sampai hari ini masih sangat-sangat belajar kepada anak-anak ini bagaimana cara apa sih IG yang reels itu saya belum bisa buat reels itu sampai sekarang saya belum bisa. Makanya kalau reels itu biasanya anak-anak ini videonya nanti kalian yang mau branding. Kalau anak-anak saya ini karena anak-anak umur 25 tahun mungkin story saya kesannya bucin, kesannya apa gumbalan, karena saya memang berusaha untuk menyasar kaum milenial itu. Tujuannya apa? Anak-anak milenial itu kan senang dengan perubahan, selalu update terus itu. Dan sekarang posisi anak-anak milenial ini proporsionalnya untuk jumlah penduduknya itu paling banyak. Nah, ketika saya menyasar mereka, saya akan mudah melakukan edukasi kepada masyarakat, mudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sampai ada yang curhat ke saya juga, Pak. Iya, di IG saya itu ada yang curhat juga. Gara-gara pembahasan saya akhirnya barukan sama mantannya. Jadi, ya. Oke, itu ada bulan tadi. Terus ini siklus bencana ada pra, saat, sama pasca bencana. Pra bencana adalah kondisi sebelum terjadinya bencana. Tanggap darurat bencana adalah kondisi pada saat terjadinya bencana. Pasca bencana setelah terjadinya bencana. Apa yang dilakukan pada saat pra bencana? Ya seperti ini, Pak. Kita bersosialisasi dari satu sekolah ke sekolah, dari satu lembaga ke lembaga, memberikan edukasi tentang kebencanaan. Itu adalah salah satu hal-hal yang kami lakukan pada saat pra bencana. Pada saat tanggap darurat bencana, apa yang dilakukan? Pasti penanganan korban bencana.
kemudian pemenuhan kebutuhan dasar di tempat pengungsian, terus kemudian melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi terhadap korban bencana. Pada saat pasca bencana apa yang dilakukan? Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kalau teman-teman BMH saya yakin bisa masuk di semua siklus itu, di sudah kita gitu Mas, sering juga dengan saya sosialisasi ini, ayo Mas kita bikin kegiatan apa seperti itu. Pada saat tanggap sudah teruji COVID, kita kemarin tidak sama ke Semeru ya Mas? Belum ya. Jadi pada saat tanggap pasti penanganan COVID kemarin, terus kemudian kita ke Trenggalek kemarin walaupun cuma 3 hari ya Mas ya, walaupun cuma 3 hari karena memang di Trenggalek itu SDM-nya sangat luar biasa banyaknya. Itu Mas, kalau teman-teman di kebencanaan itu pokoknya diomongnya bencana nih di daerah situ pasti semuanya langsung tanpa ada perintah, tanpa ada permohonan bantuan. Aku tuh ngomong nggak ada. Wes kalau kerumunan di satu daerah bencana tanpa ada komando langsung sirine kita sendiri yang langsung berangkat. Jadi mungkin nanti mohon maaf Mas Jawari kalau dalam kondisi darurat lainnya saya sering dadak. Kayak kemarin waktu di Trenggalek kan saya dadak saya ngapunten sangat, tapi kondisinya seperti itu. Tapi alhamdulillah Pak, teman-teman BMH luar biasa kemarin di Trenggalek. Terima kasih banget loh Mas sudah support perahu. Kemarin kita bawa juga ya Pak? Iya. Terpakai, alhamdulillah terpakai. Untuk kalau nggak salah untuk evakuasi orang ini kayaknya orang tua kemarin itu. Meninggal suka kemarin ya itu lah. Saya nggak punya perahu soalnya, jadi saya banyak minta bantuan dari teman-teman. Terus kemudian pada saat pasca apa yang kita lakukan? Kalau kita melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk infrastruktur kayaknya agak susah. Yang bisa kita lakukan teman-teman BMH mungkin bisa melakukan seperti penanganan trauma healing, memberikan dukungan moral kepada warga terdampak bencana. Misalnya ya Mas, kemarin di Bawang itu ada kejadian puting beliung, mungkin bisa mengembalikan semangat atau mengembalikan kondisi psikologis warga terdampak dengan apa? Saya yakin kalau teman-teman warga terdampak itu yang penting adalah kita datang, duduk, bercerita, ngasih support, itu sudah sangat-sangat luar biasa. Karena kemarin itu waktu saya di Semeru, ternyata mereka hanya butuh teman bercerita, nggak butuh bantuan, karena bantuan sakit. Tetapi kondisi mental mereka yang waktu itu tertekan, ternyata mereka butuh teman bercerita, butuh teman berkeluh kesah. Cara yang pacaran ini butuh omong-omongan guys. Jadi butuh omong-omongan ya seperti itu. Mohon maaf ya Mas, kalau bahasa saya agak anak-anak muda, karena saya kan masih muda. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana dengan peran relawan? Saya punten Mas Jawari, teman-teman BMH saya klasterkan menjadi teman-teman relawan. Lalu bagaimana teman-teman relawan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana? Banyak yang kita lakukan, bisa kita lakukan pada saat penyelenggaraan pelatihan, penyuluhan kepada masyarakat. Bisa teman-teman BMH bisa melakukan penyuluhan kepada masyarakat, bisa mandiri, bisa bekerja sama dengan kami. Monggo silahkan. Kalau BMH ini wilayahnya kabupaten atau kota Pak? Kabupaten kota atau kota? Kabupaten kota. Jadi mungkin bisa nanti kalau di kabupaten bisa berkoordinasi dengan teman-teman kabupaten BPBD Kabupaten Kediri. Terus kemudian penyediaan informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana. Itu seperti sosialisasi lah, seperti itu. Peningkatan kewaspadaan masyarakat, pelatihan apa tuh?
pelatihan dasar lanjutan manajemen teknis kebencanaan ini begitu pada kami sih. Tetapi secara garis besar sih hal yang paling mudah dilakukan oleh teman-teman BMH adalah melakukan penyuluhan secara mandiri kepada masyarakat bekerja sama dengan kami ataupun peningkatan kapasitas dari relawan BMH. Peningkatan kapasitas bisa dilakukan dengan siapa? Banyak Pak, bisa bekerja sama dengan kami, bisa bekerja sama dengan Basarnas, bisa bekerja sama dengan Damkar, monggo memang akan mau bekerja sama dengan siapa. Yang penting ada pengembangan SDM internal BMH. Pada situasi terdapat potensi bencana langsung tanggap darurat saja. Tanggap darurat seperti itu bisa membantu kami dalam proses pencarian dan penyelamatan evakuasi warga terkena bencana. Bisa di dapur umum. Ada fasilitas dapur umum, Mas? Ada? Nggak usah, Mas. Sediaknya bahaya dapur umum main. Kayak tak beras, kayak tak telur, gitu aja. Kalau dapur umum peralatan kita banyak. Saya punya Tagana, saya punya Sarbuno, saya punya PMI, saya punya 46 kelurahan yang sudah saya bangun istananya. Setiap istana sudah mempunyai peralatan dapur umum. Yang sering menjadi kekurangan kita adalah bahan yang diolah. Nah, bahan yang diolah. Kalau boleh jangan bahan yang sayur atau apa. Kalau bisa mungkin ke yang siap saji. Mungkin ada ya kalau di BMH siap saji. Kalau di rumah makan itu ada makanan kaleng. Jadi makanan kaleng yang memang siap tinggal dipanasin aja, dibuka dipanasin langsung siap untuk dimakan. Seperti itu. Ya pasti kalau yang bahan pokok kan beras itu pasti. Tapi jangan Indomie. Karena ketika terjadi bencana itu Indomie sangat membudak dan akan lebih tidak termanfaatkan. Kalau saya saran yang itu tadi, yang lebih termanfaatkan itu yang seperti itu, Mas. Nah, kemudian bisa juga yang sering terlupakan oleh kita itu adalah kebutuhan anak kecil dan kebutuhan ibu-ibu. Pampers terus, selimut, ada Pak. Itu seringkali itu kayak pasta gigi, sabun mandi, itu sering terlupakan. Pembalur itu kadang-kadang sering terlupakan. Jadi kalau mungkin internalnya BMH ada kejadian bencana, mungkin yang dikolektif adalah itu. Makanya ketika terjadi bencana itu biasanya saya menurunkan anak-anak korpit langsung ke tujuan. Kira-kira bantuan apa yang paling diperlukan untuk korban? Supaya apa bantuan yang kita berikan itu termanfaatkan. Kan kemarin kalau seorang ya, misalnya dia ngasih bantuan kok gak membludak, gak dipakai. Indomie Aqua itu sudah sangat banyak. Karena orang pasti Indomie Aqua, apa ini? Snack itu pasti banyak banget. Itu yang sebenarnya ya kalau saya sarankan pasta gigi, pembalut, sabun mandi itu sering terlupakan. Itu kebutuhan karena rata-rata yang di pengungsian itu adalah ibu-ibu dan anak-anak. Rata-rata. Mungkin kalau dari BMH punya bahasa apa tuh yang itu untuk perawatan anak-anak itu? Family kids itu hanya permainan-permainan, isinya itu hanya permainan-permainan anak-anak. Jadi anak-anak itu kan jenuh, sudah stres, mereka nggak tahu ketika di pengungsian ngapain, bingung, gadget juga nggak mungkin, kondisinya di pengungsian. Biasanya kita membawa alat permainan edukatif APE seperti itu kita ada punya satu box itu yang isinya ular tangga, mewarnai, masak-masak. Nah itu mungkin bisa dijadikan salah satu referensi apabila teman-teman BMH mau ikut dalam penanganan darurat bencana. Itu sih nanti dipelajari sendiri aja lah.
Kemudian pada pasca bencana bisa kalau nggak bisa support uang ataupun bahan bangunan pada pasca bencana, kita minta supportnya tenaga aja. Seperti waktu penanganan rehabilitasi rekonstruksi di Semeru di Kecamatan Pronojiwo, kita hanya mengirim tenaga aja Pak, teman-teman relawan dari DP Brigade Penolong, kita kirim orangnya saja karena kita nggak punya bahan, kita nggak punya finansial, dia tenaga ya budal tenaga. Dan alhamdulillah teman-teman itu pokoknya iso budal di kono, makan di kono, urusan nanti. Itu yang saya suka dari teman-teman Kota Kediri itu. Bu, pokoknya aku budal ternak, nanti di sana gampang. Itu yang paling saya suka dengan warga Kota Kediri, terutama relawan-relawan. Gak mikir cara mikir, aku meninggal anak, meninggal dulu, gak pernah mikir. Tapi saya mikir saya biasanya. Iya, saya punya cerita waktu teman-teman relawan berangkat ke Semeru 2000. Relawannya udah berangkat, istrinya sama anaknya ditinggal. Akhirnya saya sama teman-teman collecting bantuan, bukan untuk korban Semeru, tetapi lebih kepada keluarga yang ditinggalkan. Yo nggak banyak, tapi yo ada sedikit perhatian kita ke mereka. Itu secara garis besar sih sebenarnya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Kediri. Tetapi Pak Jawawi, saya sudah sangat happy dengan teman-teman BMH, sangat-sangat senang, sangat-sangat bahagia. Sinergitas kita sudah sangat luar biasa, sudah mendapat apresiasi juga dari Pak Sekda. Saya alhamdulillah sekali. Yang perlu kita lakukan ke depan adalah hanya menjaga sinergitasnya itu aja, supaya lebih solid kita di lapangan. Itu saja yang perlu saya sampaikan, nggak banyak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin disarankan kepada kami, karena kami yakin kami tidak bisa bergerak tanpa bantuan dari teman-teman BMH dalam hal ini, khususnya teman-teman relawan. Monggo, saya butuh masukannya Mas, saya sangat butuh masukannya. Monggo silahkan. Nih, monggo Mas. Aku tak udah tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya sampaikan. Mas, namanya siapa dulu? Nama saya Zaki Garjet. Zaki. Nama saya di sini Bu. BPBD itu kapan berdirinya dan siapa yang menggagas untuk berdiri BPBD? Oke, siap. Terima kasih. Sambung. Sambung. Niki mawon. Jol. Setengah itu. Wes tak milih. Hubungannya dengan Basarnas loh. Oke, siap. Oke, saya jelaskan. Jadi seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana di provinsi dan di kabupaten kota menjadi tugas pokoknya BPBD. Lalu bagaimana posisinya di tingkat nasional? Itu ada namanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hubungannya apa? Kita menjalankan fungsi koordinasi. Lalu apa hubungannya dengan Basarnas? Basarnas itu tadi sama dengan panjenengan sedaya, besti saya, soulmate saya, teman dekat saya, sahabat saya, sama juga dengan panjenengan semuanya. Cuma Basarnas fokusnya adalah di tadi pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana alam. Kalau kita semuanya kita melakukan. Jadi kalau di dalam kondisi tanggap darurat Mas, yang dilakukan pertama adalah melakukan pencarian dan pertolongan korban. Siapa koordinatornya? Ya Basarnas itu. Kita, BPBD dan teman-teman relawannya yang lain berada di bawah komando Basarnas. Manutnya Basarnas karena dia koordinator.
Sebagai contoh kemarin kita ngapunten bersama ngapunten yang anak hina, adik kami, ya. Jadi walaupun saya memegang wilayah di sini di Kota Kediri, saya nggak Basarnas karena kita sudah komitmen bahwa penyelenggaraan pencarian itu adalah di bawah kewenangan Basarnas. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama Basarnas, wong saya di bawah, saya anggota. Nah, selama pencarian 7 hari itu di bawah komando dari Basarnas. Ketika 7 hari selesai masa pencarian, Basarnas pun akan menyerahkan kembali kepada saya sebagai pemangku wilayah. Bu, sudah saya selesaikan proses pencarian, kronologisnya seperti ini, hasilnya seperti ini. Saya menerima hasil dari tugasnya dari Basarnas. Jadi fungsinya fungsi koordinasi, Mas. Oke, mungkin ada lagi? Oke. Berdiri jalannya belum. Berdirinya, kalau yang di Kota Kediri atau yang di mana? Nasional itu di tahun 2007. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Jadi memang diinisiasi oleh waktu itu Kepala BNPB yang pertama adalah Pak Samsul Ma'arif, Legend Samsul Ma'arif, dan orang Kediri, orang Pare. Orang Kediri sebenarnya sukses, tapi nggak pernah mau show force gitu kalau dia orang Kediri. Saya juga baru tahu ternyata kalau beliau orang Kediri. Waktu beliau main ke rumahnya di Pare, jadi ada rumahnya di Pare beliau. Kalau untuk di Kota Kediri tahun 2015 pasca dari, jadi waktu itu Kota Kediri adalah salah satu kabupaten kota yang terlambat membentuk BPBD. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa BPBD nggak penting. Belalah kesana ngalah Pak, kok lewat berdos. Belalah kok kesana ngalah lewat berdos. Akhirnya kota sama kabupaten sepakat dibentuk BPBD seperti itu. Karena orang itu ketika menganggarkan penanggulangan bencana itu merasa bahwa itu nggak penting. Kan nggak tahu enek bencana. Kami ini posisinya sama dengan tentara. Dilengkapi senjata, siap-siap tapi nggak tahu perang. Jadi seperti itu. Posisinya sama dengan tentara. Tetapi satu, pemanasan global semakin masif terjadi di dunia. Aktivitas industri juga semakin masif. Kita tidak pernah berpikir bahwa hari ini Berantas akan debit airnya akan sederas itu dan tingginya akan seperti. Pernahkah kita berpikir bahwa Taman Berantas itu akan kondisi ketinggian air akan melewati Taman Berantas? Nggak pernah kan? Karena sudah ada kajian katanya yang menjelaskan bahwa kondisi air Taman Berantas itu akan bisa menyentuh bibir taman itu 50 tahun ke depan. Nyatanya apa? 17 Oktober sak Kota Kediri panik. Panik kabeh sak Kota Kediri. Ya, itulah alam. Kita tidak pernah bisa memprediksi alam. Bisa tak kita memprediksi Gusti Allah? Betul sakit toh. Gusti Allah wis ngomong dadi angel wis panggah dadi seperti itu. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan tindakan-tindakan ataupun aktivitas-aktivitas kesiapsiagaan. Salah satunya apa? Ya seperti ini, memberikan edukasi kepada teman-teman relawan, memberikan edukasi kepada masyarakat secara masif. Seperti itu. Mungkin ada lagi? Bisa Mas Haki? Ya, nanti kalau kurang jelas ke kantor saya. Oke, ada lagi? Mas Antri, ya, Mas Antri, Mas Antri. Mas. Iya. Oke. Awal jadi saya di BPBD pertama sekali itu tahun 2015 pertama dibentuk dan saya sudah di BPBD. Jadi saya sudah 8 tahun di BPBD. Jadi tahu sedikit
ceritanya, parahnya, kondisinya. Jadi pada awal berdirinya BPBD, hal yang paling sulit adalah melakukan sinergi, kolaborasi. Itu paling sulit. Kenapa? Satu, belum tahu BPBD itu kayak opo, kerjanya opo. Jadi masih dipandang bahasane wong Jawa iki sik didelok sebelah mata gitu. Itu yang pertama waktu awal-awal BPBD dibentuk. Kemudian di dalam berjalannya waktu banyak konflik internal. Saya yakin bukan hanya di BPBD, di BPBD mungkin ada konflik internal. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Karena kita ada yang menyatukan banyak sudut pandang, kita banyak menyatukan pola pikir, cara berpikir. Ya kalau orang hari ini bisa sepaham dengan kita, oke, fine, no problem, kita bisa jalan. Tetapi ketika banyak ide, banyak kepala, banyak kemauan, banyak egoisme di situ, pasti akan ada konflik internal. Itu di pertengahan tahun kami berjalan. Di sekarang yang menjadi kendala saya cuma satu, Mas. Aku rada duit wis ngono tok. Tetapi satu yang saya tegaskan kepada anak-anak di kantor saya, pokoknya gajimu jalan lancar, uang makanmu jalan lancar, liar-liarnya nggak usah mau pikir. Yang penting gajinya anak-anak dulu saya itu, sama uang makan, sama uang jalannya anak-anak ketika penanganan, itu yang paling utama. Saya itu merasa bahwa saya itu dikon budal perang, orang dikai senjata, tapi kan menang. Tapi gak apa-apa, itu tantangan buat saya. Itu tantangan buat saya. Saya akan membuktikan walaupun saya tidak dipersenjatai, saya bisa menang. Bagaimana cara saya menang? Saya punya BM lah. Saya punya BM nih. Saya punya rumah zakat. Saya punya social corporate responsibility, CSR, saya punya bank jatim, saya punya BI. Ya yang seru, bahasanya saya akan nunduk-nunduk ke teman-teman itu untuk membantu pelaksanaan tugas saya. Itu tadi sebenarnya, penanggulangan bencana adalah urusan bersama. Kalau udah menjadi tanggung jawab bersama, insya Allah semuanya bisa berjalan. Karena semangat kita masih sama, semangat kemanusiaan. Kalau kita menjunjung tinggi semangat kemanusiaan, insya Allah akan diberikan jalan oleh Allah. Amin. Itu aja. Itu aja, Mas. Alhamdulillah sekarang, ya saya nggak sombong, saya nggak apa. Saya satu-satunya kepala pelaksana BPBD Jawa Timur. Wedok dewi. Tapi teman-teman selalu nggak nganggap saya wedok. Saya anak. Alhamdulillah. Saya itu ada lagi? Apa? Mas? Mas Eko, ayo. Perkenalan diri. Mas Arif yang kota? Kota apa? Kota Kediri. Suaranya habis, Pak. Kenapa? Kenapa? Jaga kesehatan, karena ada varian baru XBB yang lagi apa? Jadi jaga kesehatan, apalagi cuacanya lagi nggak menentu kayak si kami di Surabaya, nggak menentu. Jadi ini nggak menentu, jadi tolong jaga kesehatan. Oke, ada lagi? Mas Eko, belum. Ya mau Mas? Mas Rudi, kayak kapan kok Mas senengnya Rudi. Aku seneng, aku gak tegang. Pertanyaannya, kalau seandainya ada suatu bencana tidak menimbulkan korban jiwa, itu disebut bencana atau bukan? Batas suara lagi, saya sebutkan di depan tadi. Pokoknya dikatakan bencana itu tadi mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat secara masif. Contohnya, pasti fenomena yang disampaikan adalah pohon tumbang ya,
Ya, yang sering terjadi di kota ini adalah pohon tumbang. Itu pohon tumbang itu tidak bisa dikatakan bencana, tetapi kita kategorikan sebagai kejadian bencana. Karena apa? Tidak mengganggu kehidupan masyarakat secara masif, kan hanya di lokasi tertentu saja. Kalau mungkin dibilang faktor alam, iya betul, faktor alam dan alam betul. Menimbulkan kerugian, iya betul, menimbulkan kerugian. Tapi apakah mengganggu kehidupan dan kehidupan secara masif, secara kontinu? Tidak kan? Hanya pada saat itu saja terjadi. Harapan saya apa? Gunung meledos. Enggak, itu gunung. Harapan saya kota Kediri tetap aman, tetap tidak terjadi sesuatu yang mengganggu kehidupan dan penghidupan, karena perekonomian lagi bergerak menuju tren yang positif. Jadi kita harus dukung supaya kalau perekonomian geraknya positif, orang-orang akan banyak pendapatan. Ketika orang-orang banyak pendapatan, kan otomatis akan lebih sadar untuk berzakat dan berinfak. Harusnya ada korelasinya, seperti itu. Semoga kota Kediri tetap aman. Mungkin ada pertanyaan Mas terakhir? Oh iya, Mas ini mau? Iya. Namanya siapa Mas? Mas Yunus sendiri. Ya, aku udah kenal bapaknya ini. Namanya apa sih? Kebakaran hutan. Kalau kebakaran hutan itu Mas tergantung Mas tadi mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat secara masif atau tidak? Asal bisa kita mulai pada saat itu juga atau butuh waktu yang lama? Kalau lama kebakaran hutan yang mungkin seperti yang terjadi di daerah Sumatera dan Kalimantan itu bisa dikategorikan sebagai bencana. Tetapi kalau yang di kota Kediri seperti kebakaran lahan, tebing yang sering terjadi itu tidak bisa dikategorikan sebagai bencana, tetapi hanya kejadian bencana. Kalau pokoknya Kediri aman, besok aman, sentosa, damai, sejahtera. Saya nyaman banget tinggal di Kediri. Teman-teman saya, tamu-tamu saya dari luar pun seneng Mbak kalau di Kediri itu, semangat, enak ya di Kediri, sekolah kayak enak, jajan, iya, kota bahagia, kan terus nih keluar guys. Jadi kalau mereka di Jogja sarapan minimal 10.000. Pernah saya bawa ke sini, Pak Emang di sini tuh sarapan pecel 3.000. Sini, langganya juga ya. Sama aja juga. Langganya pecel 3.000, 5.000 saes teh hangat kering. Jadi kita friend. Oh iya. Tapi saya jangan lagi berpengalaman. Ada lagi? Mungkin? Sambut, Mas Yusuf ada lagi? Betul, Pak, ada yang mau disampaikan? Sambut, Mas Jawri dia disampaikan. Oh, mungkin lancar. Itu saja. Mungkin saya ada minta bukan pertanyaan, masukan Pak, mungkin untuk kami BPBD apa? Monggo, Mas Jawri mungkin. Ini kayak bulu tangkis angkat-angkatan ini. Jaga kesehatan, ya Allah. Jaga kesehatan. Jangan lupa makan. Benar aja Mas kalau ngomong gitu jangan langsung. Di mana ngomongnya suka aku. Iya. Oke, terima kasih. Kayaknya ucapan sampai sebelum jaga kesehatan itu suplemen yang paling luar biasa ya.
nanyain anak gue, Mbak, udah punya pacar apa belum? Kan belum lulus kuliah, mah nggak boleh pacaran sama ayah. Tanya. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin caranya untuk kinerja kami? Ada lagi mungkin? Karena penjelasan di ahlinya, saya serahkan pada ahlinya. Oh, saya ada ahlinya. Jadi itu saja. Saya sudah bertemu dengan Bang Polres. Ada kegiatan lain yang memang saya harus hadiri. Ini loh, sekarang kan sudah terbuka semuanya, semua sudah diloloskan. Jadi banyak masyarakat yang mengajukan izin dalam skala besar. Jadi banyak konser. Jadi konser itu sudah mulai masif di Kota Kediri lah. Kita sebagai tim Satgas Kota selalu dimintain masukan oleh teman-teman Polres, enaknya gimana, diizinkan atau enggak. Karena takutnya seperti yang di beberapa terjadi di kota besar itu kan yang diundang 500, ternyata yang datang 5.000, hal lain seperti itu yang kita tidak inginkan. Jadi saya tuh banyak waktunya BPBD Polres. Saya soalnya nggak terlalu Polres. Jadi itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan kepada Mas Jawari dengan seluruh timnya. Saya mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk sharing ilmu dan sedikit bercanda, tertawa, menghilangkan beban stres saya di kantor dengan target-targetnya. Alhamdulillah banget Mas Jawari, saya bisa tersenyum, tertawa lepas hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih. Terus kemudian harapan saya ke depan, sinergitas yang sudah kita bangun selama ini sudah sangat luar biasa. Semoga sinergitas ini tetap berjalan untuk ke depannya. Kalaupun saya belum bisa memberikan support yang seperti biasanya Pak, saya ngomongkan karena saya punya proyek besar di rumah yang memang harus saya selesaikan. Jadi saya bertiga bersaudara. Jadi saya ada proyek besar yang saya selesaikan dengan adik-adik saya untuk anak yatim di rumah, di lingkungan sekitar saya. Jadi saya ngapunten banget, ada beberapa yatim piatu di situ yang memang coba kita secara mandiri kita coba untuk ini angkat gitu. Yatim piatunya satu, yatim kalau ditinggal ibunya itu apa ya? Piatu. Jadi kalau anak ditinggal bapaknya pasti kopeng. Yang jauh nggih, ngapunten nggih, saya tidak berbicara gender nggih. Saya tidak berbicara gender ya. Nyata, alhamdulillah. Kalau anak sudah, alhamdulillah. Jadi kalau anak ditinggal bapaknya pasti kopeng. Tapi kalau anak ditinggal ibunya rata-rata gak kopeng. Ya itu yang coba kami ini di gang saya agak kecil sih, tapi coba kita apa sih ya gak bisa banyak tapi sustainable berkelanjutan seperti itu ada. Terus? Sangat yang benar-benar, sangat kayak jujur. Tapi itu nyata. Orang anak itu tinggal orang itu gak kuat, tapi itu tinggal orang anak kuat. Ya, itu saja. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf dalam penyampaian saya mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan, tetapi ya saya begini loss tidak ada ini, tapi dalam rangka untuk mencairkan suasana aja supaya nggak tegang. Saya itu sumpah Pak, ini saya keringetan loh. Dikelilingi di dalam bapak ini saya keringetan karena ini pertama sekali saya ngajar Jawa semuanya. Nah, itu saja. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Semoga sedikit ilmu saya yang sampai sampaikan bisa memberikan pencerahan untuk teman-teman dalam penanggulangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung, Mas. Alhamdulillah sudah Bu, insya Allah untuk selanjutnya nanti disambung dengan doa oleh Pak. Oke, Monggo.
ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afina mu'ajibabin nasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ta'ala sultanik. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal wa nafa'at wa taqdilana biha jami'il hajat wa tatahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha bika ma darajat wa tuballighuna biha sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waghfir lana wa liwalidayna Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih untuk Pak Syed untuk doanya. Semoga bisa menambah berkah di acara kita pada pagi hari ini, dan semoga buat ibu-ibu dan juga stafnya semoga selalu diberikan kesehatan, dan semoga diberikan kelancaran dalam menjalankan tugasnya. Baik, sekian untuk acara pada pagi hari ini, dan insya Allah kita lanjutkan di salah-salah selanjutnya. Baik, terima kasih dari saya. Apabila ada kekurangan, semoga maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.